strategi Human Resource Management, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya ada Sustainability and Strategic Human Resource Management, yaitu menghasilkan keterampilan dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Next. Strategic HRM Tools. Yang pertama ada strategi MAP, yaitu peta strategi merangkum bagaimana kinerja masing-masing departemen berkontribusi. Selanjutnya ada The HR Scorecard, yaitu idenya adalah untuk mengambil peta strategi dan mengukurnya. Yang terakhir ada Digital Dashboard, yaitu menunjukkan gambaran digital tentang bagaimana kinerja perusahaan dari proses start to score HR. Dan selanjutnya, metric sumber daya manusia, perbandingan dan analisis data. Selanjutnya, hanya mengukur satu hal, misalnya dalam hal produktivitas karyawan seringkali tidak cukup untuk memutuskan apa jika ada yang harus diubah. Contohnya seperti pabrik, mereka memproduksi sesuatu dengan data dan ketika ada kesalahan, para karyawan pun sulit bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat. Next. Strategi based metrics, mengukur aktivitas yang berkontribusi untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Mereka akan mengukur produk mereka yang meningkatkan sumber daya yang jual dari sebelumnya, dan untuk dalam waktu tertentu mereka akan meningkatkan atau menaikkan daya jual dalam beberapa waktu tertentu untuk mencapai tujuan mereka. Next. What is audit? Audit sumber daya manusia adalah analisis kelengkapan, efisien dan efisiensi fungsi SDM, organisasi termasuk kebijakan SDM, praktis, proses, dan matriks yang relevan. Lanjut. Tips and reporting. Peran dan jumlah karyawan, termasuk uraian pekerjaan dan karyawan yang dikategorikan menurut pengecualian atau tidak ada dan penuh untuk paruh waktu. Kepatuhan terhadap undang-undang terkait ketenagakerjaan federal, negara bagian, dan lokal, rekrutan dan seleksi, termasuk penggunaan alat seleksi, pemeriksaan latar belakang, dan pembagian. Talent analysis. Ini merupakan pemberian kerja untuk menganalisis bersama data karyawan seperti demokrasi karyawan, pelatihan, dan peringkat kinerja dari riwayat offline dan riwayat digitalnya. Talent analysis mereka akan mempertimbangkan dari segi data karyawan sampai perilaku yang akan dia berikan, dan akan dinilai dari riwayat atau pengalaman kerja yang akan dituju apakah masuk dalam kriteria perusahaan tersebut. Mungkin cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang High Performance Work System. High Performance Work System atau HPWS adalah kumpulan kebijakan manajemen sumber daya manusia dan praktik manajemen sumber daya manusia yang menghasilkan kinerja karyawan yang unggul. Apa sebenarnya praktik kinerja berkinerja tinggi ini? Dalam suatu studi, peneliti mengamati 17 pabrik, beberapa di antaranya memakai praktik High Performance Work System. Sebuah pabrik yang memakai sistem ini membayar lebih upah rata-rata dibandingkan dengan pabrik lain. Nah, lalu mereka lebih melatih karyawannya menggunakan praktik perekrutan dengan tes dan wawancara tervalidasi dan menggunakan lebih banyak pengelolaan tim kerja secara mandiri. Perusahaan yang memakai praktik High Performance Work System bekerja secara signifikan lebih baik daripada perusahaan yang tidak memakai sistem tersebut, khususnya perusahaan jasa seperti hotel. Memperoleh keuntungan dari High Performance Work System ini. Studi seperti ini menunjukkan bahwa kebijakan dan praktik High Performance Work System memang berbeda dari yang kurang produktif. Contohnya, perusahaan High Performance merekrut lebih banyak calon pekerja, menggunakan lebih banyak tes seleksi, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk melatih karyawan. Nah, boleh di next. Nah, berikut contoh dari beberapa studi tentang bagaimana rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian,
penggajian dan praktik lainnya yang berbeda di perusahaan high performance dan low performance. Nah, bisa dilihat dari tabel ini diilustrasikan bahwa yang pertama ini menunjukkan contoh metrik sumber daya manusia seperti beberapa waktu pelatihan per karyawan atau pelamar yang memenuhi syarat posisi. Manajer menggunakan sistem ini untuk menilai kinerja perusahaan mereka dan untuk membandingkan satu perusahaan dengan yang lain. Yang kedua, menggambarkan apa yang harus dilakukan pembuka lowongan kerja. Mereka merekrut berdasarkan tes seleksi yang tervalidasi dan melatih karyawan secara ekstensif. Lalu yang ketiga, itu menunjukkan bahwa high performance work practice biasanya dipakai untuk mendorong keterlibatan karyawan dan manajemen diri. Dengan kata lain, tujuan dari perekrutan, penyaringan, pelatihan, dan praktik sumber daya high performance lainnya adalah untuk mengelola tenaga kerja yang terkait secara fisik maupun emosional, terlibat dalam hal pekerjaan dan memiliki motivasi diri. Berikut penjelasan tentang high performance work system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Employee engagement and performance, atau bisa disebut juga keterlibatan dan kinerja karyawan. Next. Kali ini kita akan membahas tentang keterlibatan karyawan. Mengapa keterlibatan karyawan sangatlah penting? Karena mengandung kinerja dan produktivitas. Misalnya, unit bisnis dengan tingkat keterlibatan karyawan tertinggi memiliki peluang 83% untuk berkinerja di perjalanan bisnis, dengan melibatkan karyawan terendah hanya memiliki peluang 17%. Karyawan yang sangat terlihat hanya kehilangan sekitar 7,5 per hari produktivitas per tahun, dibandingkan dengan sekitar 14 hari untuk karyawan yang tidak terlibat survei. Next. Selanjutnya membahas tentang masalah dalam keterlibatan karyawan. Hanya sekitar 21-30% dari sekutu negara karyawan yang dilibatkan. Karyawan yang terlibat yang bekerja dengan penuh semangat dan merasakan hubungan yang mendalam dengan perusahaan mereka. Karyawan tidak terlibat yang pada dasarnya diperiksa, dan karyawan yang secara aktif tidak terlibat atau bisa dibilang tidak melalui proses pemeriksaan. Next. Selanjutnya membahas tentang improve employee engagement atau meningkatkan keterlibatan karyawan. Manajer meningkatkan keterlibatan karyawan dengan mengambil langkah konkret untuk melakukannya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana mereka melakukannya pada saat ini. Tetapi satu aktivitas penting adalah memberikan pengawasan yang mendukung. Misalnya, survei Gallup menemukan bahwa manajer yang memfokuskan dukungan dan pembinaan mereka pada kekuatan karyawan mereka secara praktis dapat menghilangkan pelepasan aktif. Next. Bagaimana cara mengukur keterlibatan karyawan? Towers Watson menawarkan layanan survei keterlibatan karyawan yang komprehensif atau segala sesuatu yang bersifat luas dan lengkap, meliputi seluruh aspek atau meliputi ruang lingkup yang luas. Next. Learn from Kia. Kia Motor adalah pabrikan mobil sukses yang mempekerjakan puluhan ribu orang karyawan di seluruh dunia dan yang terkenal dengan garansi 10 tahun serta kualitas dan nilai produknya. Namun Kia tidak selalu sukses. Pada bulan Juli 1997, kini berada di bawah kebangkrutan dan mengalami kesulitan untuk membayar utangnya sebesar 10,6 miliar dolar. Dalam industri otomotif saat ini, persaingan sangat ketat. Bahkan orang yang memiliki hati yang berani, jika memiliki informasi yang baik, akan ragu-ragu untuk memprediksi pemenang masa depan di pasaran dengan percaya diri. Next. Sekian dan terima kasih.